Iya, sebentar lagi kan di penghujung tahun nih 2023. Sementara sudah banyak fenomena yang terjadi ya di bumi seolah bergejolak nih. Ya. Nah, ini sebenarnya ada unsur apa sih ya? Ya, kalau setiap tahun perhatikan saja di penghujung tahun Januari sampai Februari dan Maret biasanya terakhir ya. Ini selalu ada saja mara bahaya yang mengintai kita. Karena di akhir tahun ini biasanya hiruk pikuk manusia ini jarang bersekutu dengan Allah ya. Karena ada Merry Christmas, All and New ya, tahun baruan, sibuk liburan, sibuk kemana ke sini. Seyogianya dalam keadaan apapun kita tuh harus eling lan waspada ya, agar selalu kita ini mendapatkan pengayoman dari Yang Kuasa. Kalau fenomena alam ini sendiri, ini adalah hal yang luar biasa tahun ini, karena tahun ini serentak ya, gempa berturut-turut bergantian daerah. Ini alam ya. Alam kita sudah tua. Setiap hari banyak orang kesulitan, mengeluh, dan sesambat ke Gusti Allah. Ya Allah, cari makan aja kok susah. Ya Allah, aku belum beri beras, belum bayar sekolah anak, belum. Napas manusia ini panas adanya. Ya. Kalau satu orang saja menyebut asma Allah, kalau berapa ribu orang ini, bumi tidak akan kuat menampung getaran-getaran yang memuja asma Allah ini, sehingga dia bergetar. Itulah fenomena alam ya. Jadi kita harus ingat bahwa alam kita ya dan Gusti Allah itu saling sambung menyambung. Ada ikatan pertalian. Kita kalau jauh, Allah pun jauh. Kalau kita dekat, Allah pun dekat ya. Seperti zaman sekarang ini adalah zaman kolo benduh ya. Dipilih, diinteri. Siapa yang baik disisihkan, siapa yang jahat disisihkan. Sisihkan mana yang lebih diambil lebih dulu sama Tuhan, monggo Allahu alam. Karena itu Sang Pencipta yang punya kuasa. Ya. Oke. Tadi kan dibilang bumi sudah semakin tua, semakin tua. Apakah ini yang akhirnya juga ada dari manusia itu sendiri yang lupa atau apa ya? Sebetulnya manusia nggak lupa ya. Dengan adanya fenomena semacam ini mereka sadar. Tetapi nggak semuanya sadar ya. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita tuh super power, nggak mungkin akan terjadi apa-apa atau begini. Ingat, seperti zaman-zaman dulu manusia di KB-KB, 2 saja cukup. Tetapi kalau ada gempa atau gunung meletus, Gusti Allah itu cuma gitu aja sudah langsung ratusan yang meninggal. Nggak usah dipotong-potong oleh manusia. Karena bagaimanapun kemuliaan, kekuasaan ya, itu milik Yang Kuasa. Kita nggak bisa mengatur kehendaknya. Orang dulu, zaman orang tua eyang, kakek nenek itu bisa punya anak 12, 11, ada yang 18. Kok hidup semua, kok makan semua, bahkan jadi orang. Meskipun mereka hanya makan sayur-sayuran, tahu tempe mungkin, ya, tetapi mereka seger, sehat walafiat, bahkan umurnya ratusan tahun. Nah, kalau kita lihat orang sekarang serba instan, ya umurnya pun di instan. Ya. Tapi yang kalau misalkan dari manusia itu rasa syukurnya tumbuh begitu banyak, akan terjadi lagi nggak Ya. musibah-musibahnya? Seharusnya kita bikin ruatan bumi ya. Ya, sedekah bumi itu bukan dianggap musyrik ya. Kalau sekarang kan ada pro kontra. Sesajen aja disepak ya. Yang kayak di gunung mana itu, di gunung apa? Semeru. Bukan di
Semeru Jawa Timur. Ya, itu disepak kayak gitu, itu kan tidak menghormati. Padahal ingat, yang mati itu adalah hanya jasadnya, ya, raganya. Roh itu masih ada, karena roh sendiri itu numpang baju, numpang ganti. Sekarang kalau orang ijabu ya, pejabu itu kadang rekarnasi ini kadang merasa, aku kok pernah kesini ya, aduh, kapan? Kamu tidak akan bisa menyerna, karena itu bukan kamu, itu masa lampau kamu, dan kamu adalah sekarang. Makanya orang hidup itu ada 3 kesempatan: masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lampau itu hanya untuk nostalgia, hanya untuk dikenang, tidak akan bisa kembali. Nah, masa sekarang ini yang kita harus nikmati betul, bersekutulah dengan yang baik-baik pada Tuhan tentunya, ya, karena Sang Pencipta, ya. Dan kita ini jangan munalah, ya. Yang terpenting kita tuh baik dengan sesamanya, hormati orang tua, dengan lingkungan kita baik, semua baik, dan kita sudah melakukan terbaik, dan tidak melupa kita selalu memanjatkan syukur kepada Tuhan. Saya rasa orang-orang macam ini juga orang pilihan, gitu loh, ya. Nggak harus kita tunjukkan kita sembahyang, kita ini, kita itu, bukan mode. Karena ini adalah persekutuan kita sama yang di atas, gitu. Ruatan bumi sama ruatan laut itu beda nggak sih? Beda dong. Kalau bumi yang kita pijak, kalau laut kan ada airnya, ya. Mungkin kalau laut itu biar jangan gelombang naik, ya, biar para nelayan ini mendapat hasil yang maksimal, ya. Kalau bumi itu semuanya bergetar, ya. Kita hidup di bumi, di mana bumi kita pijak, di situ langit kita junjung, oke? Dan kita harus tahu, yang begini ini kita harus syukuri. Masalahnya apa? Kita duduk di tengah-tengah. Bumi yang kita pijak itu punya laut, punya udara, hujan, air bah, ya, lebat. Di sini juga ada sungai yang sewaktu-waktu bisa banjir, ya. Dan ada gunung yang bisa meletus. Ada pegunungan-pegunungan yang bisa longsor, ya. Jadi banyak macam ragam fenomena alam yang siap mengintai. Jadi kita itu harus waspada, ya, agar kita itu terselamatkan, ya. Kalau memang itu sudah alam mau kiamat, kalau kiamat tentunya mati semua, ya nggak apa-apa kali, ya kan? Karena semuanya sudah nggak ada kubur, nggak ada apa, ya, terserah. Gusti Allah mau bikin nol apa menciptakan kembali, atau kita Allahu alam, kita nggak tahu, karena kita hanya manusia biasa, ya. Tetapi sepandai-pandainya kita harus tetap bersyukur. Apapun yang kita terima hari ini, kita wajib memuja asma Allah, ya. Karena kalau kita pandai-pandai memuja asma Allah, satu hari aja mungkin yang Islam bilang Basmalah ya Latif ya Rahman ya Rahim, ya. Itu kita dikasih Tuhan, dikasih Allah, itu sangat luar biasa. Nggak usah minta apa-apa, karena Sang Pencipta ini tahu semuanya, tahu segalanya, ya. Kalau kamu meminta apa-apa, berarti kamu sembahyang ada maunya, ya. Tetapi Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu luar biasa. Kamu akan diberikan berlipat-lipat ganda. Karena kenapa? Orang menabung uang aja di bank ada bunganya, ya. Apalagi menabung kata-kata indah untuk Gusti Allah, itu sangat luar biasa. Nah, ruatan laut sama ruatan bumi itu harus saling berkaitan atau sendiri-sendiri gitu, Pak? Ya sendiri-sendiri. Kalau laut kan dilarung, dimasukkan ke dalam lautan. Kalau di bumi itu ada yang untuk sesaji, ada yang untuk habis disembayangkan kita makan bersama. Ya, beda, ya. Tetapi cok bakal, cok pendem, cok bakal itu mungkin bakalan, ya, untuk sesaji. Polo pendem itu mungkin yang dari kacang, dari tanah, dari ketela, dari ubi itu, ya, itu.
Jadi untuk sesaji ada telur ayam apa. Mungkin sekarang ini sudah jarang kita lihat yang semacam itu. Karena dunia kita sudah berbeda ya. Anak-anak sekarang kan nyari di Google nggak ngurus yang gini ini milik orang-orang tua yang begini nih masih ada yang seperti yang katakan gitu. Kedepannya akan ada fenomena besar nggak sih yang fenomena alam atau apa? Ya, fenomena itu ada yang mengintai kita. Jadi seperti gunung-gunung akan meletus itu ada ya. Tapi jangan sampai gunung meletus ini dalam tahun 23 ini berturut-turut harus 5. Kalau sudah sampai 5 itu bahaya banget karena kita mengintai dari ramalan Joyoboyo. Ya. Ramalan Joyoboyo itu oke. Orang percaya monggo silahkan. Nggak percaya juga nggak apa-apa. Sekedar kamu membaca saja nggak apa-apa. Tetapi dia adalah seorang raja yang tapa beratanya sangat luar biasa. Dia nggak ada kubur loh, tetapi dia muksa. Dan dia diakui sebagai Raja Kediri. Dan beliau juga adalah titisan Dewa Wisnu. Ya. Jadi ramalan-ramalannya itu sudah masuk. Kenapa yang bilang masuk? Nanti orang perempuan pakai celana panjang. Padahal orang dulu perempuan itu pakai jarit. Ya. Nanti ada manusia laki-laki rambutnya panjang, ya. Terus dia juga pakai anting-anting. Itu ada, sudah terbukti. Ada kuda yang tanpa diseret dengan kudanya. Ada kencana, kereta kencana tanpa ada kudanya. Ada kereta api. Ada besi bisa terbang, ada pesawat. Itu beliau di zaman itu mana tahu kalau bakalan ada pesawat, bakalan ada kereta api. Zaman penjajahan aja belum masuk. Yang mengenalkan kita kereta api itu kan Belanda. Membuat terowongan, membuat rel kereta api itu Belanda. Ya. Tetapi beliau sudah meramalkan bahwa Cipto Karso Roso itu ada pada dirinya. Itu sangat luar biasa. Ya. Cipto, daya hayalannya dia waktu meditasi mungkin. Roso, perasaannya itu nyetrum, ada insting. Karso, keinginannya dia tuh selalu pengen tahu ada apa, ada fenomena apa. Itu. Nah, ini menyangkut tentang kekuasaan berarti ya, Nggak? Iya. Kekuasaan juga mempengaruhi juga bumi juga karena keserakahan itu sendiri. Iya. Atau seperti apa itu? Ya. Di sini nih ketidakseimbangan. Harusnya manusia makin kaya, berbagilah. Karena tidak ada alfatmu atau mersimu satupun masuk ke liang lahat. Ya. Tetapi kalau kita berbagi, sangatlah indahnya. Jangan banyak-banyak berbagi. Kamu lahirnya hari apa, tanggal berapa, itu kamu hitung. Kamu lahir tanggal 13, aku eyang. Ya. Bikinlah sedekah, nasi bungkus saja, enggak tahu tempe sama telur 13, nanti ketemu pemulung, ketemu orang ngebreng, kasihkan di jalan. Setiap tanggal 13 itu berkah. Kita kan memberi berkah itu enggak harus wow. Enggak harus wah. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Jadi biarlah hidupmu itu berguna bagi orang lainnya. Nah, kalau kita ini mongso buduo, bagaimana seperti Mas ini pernah konferensi pers ya ke Eyang. Apa yang terjadi seperti yang katakan tadi. Nah, itu adalah alam ya. Kita itu jangan memaksakan kehendak kita, tapi pasrahkan sama alam. Karena karma pala itu ada ya. Dan karma pala itu gak akan lama. Karena kita hidup di dunia ini, bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi. Sudah mau 2003. Padahal rasanya kemarin tahun baru 2002 masih menggeliang dalam ingatan kita. Tapi hanya menghitung hari lagi, kita sudah masuk 2003. Ini kan sangat luar biasa ya. Jadi kalau yang banyak cerita ini, wow, panjang banget.
bagaimana kehidupan, bagaimana orang belajar hidup, bagaimana orang belajar mati, itu ada. Ya, ada. Kenapa yang bilang begitu? Kamu sekarang misalkan umur 40 atau 30 lah. Umur 30 kamu masa aktif. Tetapi jangan lupa dipotong waktumu tidur. Tidurmu 5 jam. 5 jam kali 30 berapa? Dipotong 30, dipotong itu tadi. Itu yang kamu aktif dikatakan hidup. Yang kamu tidur itu belajar mati, nyawamu kemana? Kamu nggak tahu kamu akan lari kemana. Tetapi waktu kita mau tidur, pasrahkan semuanya kepada Tuhan. Karena ada orang tidur langsung mati mendadak. Ada, katanya serangan jantung. Tapi kalau sudah nintiwatinya seperti itu, ya mau apa lagi? Garisnya sudah di situ. Jadi kita nggak usah neko-neko deh, ya. Karena kekuasaannya itu tetap milik Allah. Sekarang kita basuh dengan skincare, ya. Kita ke salon yang mewah-mewah. 3 hari di liang lahat aja kamu udah dimakan lalat, dimakan ular, dimakan rayap, ya. Jadi kita tidak usah merekayasa terhadap diri kita. Kalau orang itu bilang, gimana kalau biar aku kelihatan cantik auraku? Aura itu sebetulnya adalah inner beauty. Dari dalam, dari perasaanmu, aku bukakan agar kamu itu gamblang, ya. Tetapi kalau ditotok-totok ini bukan inner beauty, bukan aura. Aura itu terpancar dari sinar hatimu. Ini hati loh, bukan sampah, ya. Ini hati, bukan sampah. Kalau kamu baik, kamu menghormati orang, kamu ini tetap tidak memandang orang itu kaya atau miskin, semua kamu rangkul, niscaya Tuhan pun suka bergaul sama orang seperti ini. Harapannya Eyang sendiri untuk tahun 2023 gimana? Ya, harapanku sih selalu waspada, ya, harus eling. Masalahnya kenapa? Kita tidak tahu umur kita. Hari ini kita berkumpul seperti ini, di antara salah satu besok ada yang nggak ada, kita nggak tahu. Ya, makanya silaturahmi, sopan santun, etika, semua itu membawa berkah sendiri-sendiri, ya. Dan itu wajib dijaga. Dan kita harus selalu ingat kepada yang di atas, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Oke, Makasih, Eyang. makasih. Ya.